Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man malah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal asr hari Selasa 15 Oktober 2024, kita lanjutkan kajian ilmi tauhid dalam pembahasan kitab Tauhid karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Maka kita masuk kepada bab yang baru yang masih berhubungan dengan permasalahan asyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran yang mana disebutkan di dalam bab oleh Syekh rahimahullah, falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'alallahu amma yusyrikun. Makna dari ayat ini seperti disebutkan di dalam tafsir bahwa di saat dari kedua pasangan manusia laki-laki dan perempuan mendapatkan anugerah anak dari Allah, falamma atahuma salihan, dari anak yang baik, ja'ala, maka keduanya orang tua ini menjadikan lahu syurok, menjadikan malah tandingan sesembahan selain Allah, fima atahuma, dari apa yang Allah berikan kepadanya. Fata'alallahu amma yusyrikun. Maka di sini menunjukkan bahwa apa yang mereka jadikan itu adalah kesyirikan. Maka bab ini masih berhubungan dengan permasalahan rasa syukur yang harusnya diberikan kepada Allah. Maka di dalam ayat ini disebutkan di saat seorang laki-laki dan perempuan yang menikah kemudian diberikan anak oleh Allah, justru malah rasa syukur mereka dengan menjadikan anak ini sesembahan kepada selain Allah. Maksudnya melaksanakan kesyirikan dengan anak ini kepada selain Allah dengan dalil di ayat yang berikutnya, fata'alallahu amma yusyrikun. Maka Allah lebih mulia dari perbuatan kesyirikan mereka. Maka telah datang tafsir tentang permasalahan ayat ini dinisbatkan kepada Adam dan istrinya Hawa, yang disebutkan oleh penulis di dalam matan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Maka kita baca dari tafsir Ibnu Abbas tersebut. Wa an Ibnu Abbasin fil ayah, dan berkata Imam Ibnu Abbas di dalam ayat ini, lama taghasyaha Adam hamalat fa'atahuma iblisu faqala inni sahibukuma alladhi akhrajtukuma minal jannah lituti'ani au li'aj'alanna lahu qarnai ailin fayahruju min batnika au min batniki fayashuquhu wala af'alanna yukhawwifuhuma
samiyahu Abdul Harith fa abaya an yuti'ahu fa kharaja mayyitan. Maknanya di sini di dalam asar dari Ibnu Abbas yang mentafsirkan ayat ini bahwa dua orang yang diberikan anak adalah Adam dan Hawa, di mana Adam dan Hawa suami istri yang tidak mendapatkan anak kemudian diberikan anak. Maka di saat Adam senang istrinya hamil, datang iblis yang mengatakan, aku adalah menjadi pendampingmu, di mana di saat akan kedua kalian dari surga. Maka sekarang terhadap anak ini, kami bisa menghancurkan anak ini agar mati jika kalian berdua mentaati perintahku. Apa perintahnya? Agar diberikan nama Abdul Harith. Maka Abdul Harith adalah nama yang tidak boleh. Karena abd, penghambaan, itu hanya diberikan kepada Allah. Abdullah boleh, Abdurrahman boleh. Bahkan Abdullah dan Abdurrahman telah datang hadis muttafaqun alaih bahwa keduanya nama yang paling baik. Disebutkan di dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, ahabbul asma indallah Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baiknya yang dicintai oleh Allah dari nama anak manusia adalah penghambaan diberikan kepada Allah jadi Abdullah, atau penghambaan kepada sifat Ar-Rahman menjadi Abdurrahman. Adapun Abdul Harith pakai sa, Abdul Harith seperti di hadis, maka Al-Harith dari nama jin dan syaitan, maka maknanya hamba jin, hamba syaitan. Maka di sini tidak mau mentaati perintah iblis. Maka akhirnya dalam kehamilannya ini dijadikan anaknya mati. Summa hamalat fa'atahuma fadakarolahuma fa'adrokahuma hubbul walad. Kemudian setelah proses beberapa kali meninggal, maka akhirnya hamil kembali, datang iblis seperti disyaratkan. Taati aku, kalau tidak aku akan menjadikan anak kamu itu mati lagi. Akhirnya fasammayahu Abdul Harith. Maka akhirnya disepakati, ya sudah, berikan nama saja Abdul Harith. Fadzalika qauluhu ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Maka inilah dari ayat yang disebutkan oleh Allah di surat Al-A'raf. Maka akhirnya ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Diberikan akhirnya anak, namun justru dengan pemberian anak itu harusnya bersyukur kepada Allah, malah menjadikan kesyirikan dengan memberikan nama Abdul Harith. Maka kisah ini dari Ibni Abbas disebutkan oleh para ulama bahwa kisah ini tidak benar kepada Adam dan kepada Hawa. Karena Nabi Adam seorang nabi, tidak bisa melaksanakan kesyirikan kepada Allah. Maka para ulama mengatakan tidak benar dengan jalan mendhaifkan hadis ini. Maka hadis ini hadis asarnya dhaif dari jalan Syarik ibni Abdullah Al-Qadi, dan Syarik ibni Abdullah Al-Qadi asalnya saduq. Namun karena dia tidak murajaah dikarenakan menjadi qadi, menjadi hakim, sibuk dengan urusan manusia, setiap pagi sampai kepada malam mungkin memberikan qudah ataupun memberikan perkara-perkara yang berhubungan dengan kaum muslimin, dari pernikahan, dari perceraian, dari sengketa tanah. Maka akhirnya rawi ini Syarik ibni Abdullah Al-Qadi didhaifkan ba'da ma tawallal qada. Dhaif setelah dia menjabat menjadi hakim. Fahimtum? Sebelum menjadi hakim dia baik hadisnya.
Maka ini penyebab dhaif. Dan di sanadnya juga ada Husayf ibni Abdurrahman al-Jazri, dan dia juga rawi yang jika berkesendirian dhaif. Dan sanad ini tidak ada jalan yang lain yang menguatkan dari Ibni Abbas. Maka hadis ini, tafsir dari Ibnu Abbas ini dhaif, sehingga para ulama menyebutkan tidak pantas bagi Ibni Abbas, tidak pantas bagi Adam dan Hawa untuk melaksanakan perbuatan seperti ini, mentaati iblis, menamakan anaknya Abdul Harith, tidak boleh. Maka oleh sebab itu berkata al-muallif menukil dari ucapan Ibnu Hazm, qala Ibnu Hazmin ittafaqu ala tahrim kulli ismin mu'abbad li ghairillah. Maka dari kisah ayat ini pun menjadi pendalilan haram memberikan nama-nama untuk anak kita masuk kepada kesyirikan. Seperti Abdu Amrin, hamba dari Amr, atau Abdul Ka'bah, hamba dari Ka'bah, tidak boleh. Wa ma asbaha dzalik. Maka tidak boleh penamaan hamba-hamba seperti itu. Walahu bisanadin sahih. Kemudian diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Qatadah Ibnu Di'amah, yang mana berkata Qatadah, syuraka'u fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi. Maka di sini disebutkan oleh Qatadah kisah dari ayat ini bukan kepada Adam dan Hawa, tetapi kepada sebagian dari anak Adam dan Hawa yang mana mengharapkan anak, kemudian di saat mendapatkan anak maka dia didatangi oleh syaitan dan disuruh untuk mentaati syaitan agar anaknya selamat, maka ditaati. Maka jadilah syuraka fi ta'atihi. Tapi disebutkan dia melaksanakan kesyirikan dalam ketaatan kepada syaitan untuk memberikan nama Abdul Harith. Walam yakun fi ibadatihi, tidak dalam peribadatan kepada Allah. Sehingga di sini kesalahannya dia hanya memberikan nama sesuai dengan perintah iblis atau syaitan Abdul Harith, namun tidak melaksanakan peribadatan kepada iblis, hanya mentaati karena diancam untuk dibunuh lagi. Dan begitu pun sanad ini dari Qatadah sahih, ma'ruf, dari Bishr ibnu Mu'ad, an Yazid ibnu Zurei, an Sa'id ibnu Abi Arubah, an Qatadah. Walahu sanad sahih. Dan begitu pun kata penulis, ada juga sanad yang lain yang menceritakan tentang ini. Lain ataina solihan, maka dari ayat ini maka di saat kami memberikan kepadanya anak yang baik, yang sempurna, maka ditafsirkan oleh Mujahid, asfaqa alla yakuna insanan, wa dzakara ma'nahu anil Hasan wa Sa'id wa ghairihima. Maka intinya barakallahu fikum, ayat ini masih berhubungan dengan permasalahan syukur, bahwa seharusnya seseorang yang mendambakan anak untuk bersyukur kepada Allah di saat diberikan anak, tidak mentaati iblis ataupun syaitan dengan syarat diberikan anak bernama demikian dan demikian. Karena kehidupan dan kematian dari anak itu adalah urusan Allah. Dan tidak ada daya upaya dari iblis ataupun jin untuk
memperdayai manusia, maka di sini kita harus bersyukur dengan diberikan anak, maka jadikanlah anak itu sababan untuk lebih taat kepada Allah. Maka rukun dari syukur ada 3. Apa? Rukun dari syukur bil qalb, dan juga bil lisan, dan juga bil jawarih wal arkan. Jika seseorang diberikan anak, maka bagaimana rasa syukurnya di dalam hati? Dijadikan bahwa ini dari Allah. Seperti ucapan Allah, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Maka dari apa-apa yang Allah anugerahkan kenikmatan kepadamu, di antaranya anak, maka dari Allah. Yakini di dalam hati. Kemudian yang kedua, talafud dengan lisan kita. Seperti akhir ayat di surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan kenikmatan Rabb kamu itu fahaddits, maka syukurilah dengan lisan. Alhamdulillah Allah memberikan kami anak. Dan rukun yang ketiga, menjadikan justru dengan mendapatkan kenikmatan ini, yakni anak ini, sababan li taatillah, menjadi penyebab bagi dia untuk lebih taat kepada Allah. Maka dia mendidiknya menjadi orang yang soleh, penghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis, dan menjadi da'i ilallah. Itu dari rasa syukur kepada, bukan dijadikan dia diberikan nama-nama yang sesuai dengan keinginan syaitan, Abdul Harith dan sebagainya. Maka ini faidah yang masih berhubungan dengan kesyukuran kepada Allah. Dan yang kedua, faidah dari permasalahan pemberian nama. Maka nama-nama yang tidak disyariatkan adalah nama-nama al-abd, penghambaan. Namun penghambaannya kepada makhluk, ini tidak boleh. Seperti tadi Abdul Harith, Harith dari nama syaitan, maka hamba syaitan tidak boleh. Atau makhluk dari tempat-tempat yang baik, benda-benda yang besar, Abdul Syams, hamba mentari. Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Ini tidak boleh. Maka yang boleh dan bahkan ini yang terbaik, ta'abbud ataupun al-abd untuk Allah. Dinamakan anak kita Abdullah, hamba Allah. Abdurrahman, hamba Ar-Rahman. Maka ini semua nama-nama yang baik sesuai dengan hadis yang telah kita sebutkan tadi di awal. Hubbul asma indallah Abdullah wa Abdurrahman. 2 nama atau nama-nama yang baik di sisi Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan dikiaskan ke sana boleh dengan hamba-hamba yang lain. Sesuai dari sifat-sifat Allah. Boleh enggak Abdurrahim? Boleh, karena Ar-Rahim disebutkan di Al-Quran Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahim. Boleh tidak Abdul Ghaffar? Boleh, karena Allah Al-Ghaffar. Boleh tidak Abdul Razak? Abdul Razak, Ar-Razak dari nama Allah. Huwa Razak Dzul Quwwatil Matin. Boleh tidak Abdul Sattar? Pernah dengar Abdul Sattar? Maka Sattar penutup dari dosa-dosa. Nama Allah apa bukan? Yang rajih Sattar bukan. Bukan dari nama Allah. Maka orang-orang Arab mengatakan ya satir, ya satir. Hada laisa min asma'illah satir wala sattar. Idan Abdul Sattar ar-rajih indal ulama laisa ta'abbud kama Abdillah wa Abdurrahman fa Abdus Sattar as-Sattar laisa min asma'illah ya satir Abdus Sattar wa ila akhir fa laisa min asma'illah fa hada huwa alladhi akhadna. Maka ini yang bisa kita berikan dari pelajaran ini. Maka kesimpulannya ayat ini tidak dipakai kepada Adam dan Hawa. Karena sanadnya dhaif dari Ibni Abbas, ada Husayf Ibni Abdurrahman, dan ada Syarik Ibni Abdillah Al-Qadi. Maka ini penyebab kedhaifan hadis ini. Maka jika nisbah kepada Adam dan Hawa dhaif, maka disebutkan oleh para ulama kisah ini bukan kepada Adam dan Hawa, tetapi kepada anak-anak Adam dan Hawa dari manusia yang
melaksanakan pemberian nama pengubudiyatan atau penghambaan kepada selain Allah. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.